Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel di mana tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep kue dari Jengkulik. Para kulikers, hari ini Jengkulik mempunyai sebuah tips untuk salah satu kue kering, yaitu tips untuk kue nastar. Kira-kira para kulikers bisa tahu nggak ya tips apa ya hari ini? Jadi kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan tips untuk para kulikers yang suka membuat nastar agar permukaan nastar kita nanti tidak retak, tidak pecah, dan permukaannya menjadi halus kulikers. Siapa sih yang gak mau kalau kue nastarnya itu kelihatan cantik, terus udah gitu mulus dan glowing. Pasti sangat menggugah selera banget hasil nastarnya dan mempercantik kue nastar kita juga. Nah kulikers, sekarang Jengkulik akan berikan tips-tipsnya agar nastarnya nanti menjadi mulus ya kulikers. Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama adalah untuk selai nastarnya, selai isian nastarnya harus kering ya kulikers. Jangan sampai memakai selai isian nastar yang basah, karena nanti kalau misalnya kita memakai selainya agak basah, itu nanti akan melebar di dalam adonan kita pada saat dipanggang nanti, jadi akan membuat nastar itu menjadi pecah dan permukaan kulit nastarnya menjadi retak-retak juga. Tips yang selanjutnya adalah pada saat kita menggunakan margarin, itu kita jangan memakai margarin dengan kualitas rendah ya kulikers, karena kualitas dari margarin akan mempengaruhi tingkat kehalusan dari adonan kulit nastarnya. Jadi kalau misalnya margarinnya kualitasnya rendah, itu akan membuat kulit nastar menjadi kering juga kulikers. Jadi sangat disarankan para kulikers untuk memakai margarin dengan kualitas sedang ataupun kualitas bagus ya kulikers. Jadi kalau misalnya para kulikers nggak pakai butter pun tidak masalah. Untuk tips yang selanjutnya adalah untuk dalam pembuatan nastar, sebaiknya para kulikers menghindari memakai gula pasir. Kalau misalnya para kulikers mau pakai gula pasir, sebaiknya gula pasirnya di blender dulu sampai halus ya kulikers. Kenapa tidak dianjurkan memakai gula pasir? Karena gula pasir itu sangat sulit untuk meleleh atau larut di dalam adonan ya kulikers. Jadi sebaiknya para kulikers memakai gula halus, karena dia lebih mudah larut di dalam adonan nastarnya nanti, sehingga tidak membuat adonan menjadi kasar dan pada saat dipanggang pun tidak membuat kulit nastar, permukaan nastar menjadi retak ataupun pecah. Tips yang selanjutnya adalah dalam mengocok adonan nastar, sebaiknya jangan terlalu lama ya kulikers. Cukup aduk dengan mixer ataupun dengan whisk, itu asal sampai tercampur rata saja. Jadi jangan terlalu lama ya kulikers mengocoknya. Dan dalam menguleni adonan nastar pun juga jangan terlalu lama juga kulikers, karena hawa panas dari atau suhu panas dari tangan kita itu mempengaruhi hasil dari nastarnya ya kulikers. Itu akan mempengaruhi pada saat nastar dipanggang. Jadi kemungkinan bisa membuat nastar menjadi lebih melebar dan retak ataupun pecah. Jadi sebaiknya dalam menguleni adonan nastar, para kulikers asal rata saja ya kulikers. Kalau misalnya sudah rata, jangan diaduk-aduk lagi atau jangan diulenin lagi. Begitu juga dalam menggulung adonan nastarnya ya kulikers. Sebaiknya juga cukup beberapa detik aja, asal sudah bulat sudah. Jadi jangan kelamaan digulung-gulung, dibulat-bulatkan, karena hawa tangan kita nanti akan mempengaruhi nastarnya loh kulikers. Dan untuk isiannya juga kulikers nih, untuk isian nastarnya jangan banyak-banyak atau jangan melebihi kulit nastarnya, karena nanti pada saat dipanggang kulit nastar itu kan akan lebih melebar dan mengembang. Sedangkan kalau kulit isiannya sudah besar, maka akan membuat kulit nastar menjadi lebih tipis. Jadi pada saat dipanggang kulit nastarnya akan mengembang, melebar, dan pecah kalau kulitnya terlalu tipis. Jadi sebaiknya untuk isian nastarnya disesuaikan dengan besar nastarnya dan besar kulitnya ya kulikers, ketebalan kulit nastarnya. Dan untuk tips yang selanjutnya adalah untuk para kulikers yang memakai butter dalam
membuat nastar, para kulikers bisa menaruh butternya terlebih dahulu di dalam kulkas sebelum dipakai. Cukup didinginkan selama 20 menit saja kulikers sebelum dipakai. Nanti kalau misalnya udah mau dipakai, bisa kita keluarkan butternya. Butter yang didinginkan ini akan membantu mengurangi adonan nastar melebar pada saat dipanggang nanti. Dan untuk para kulikers yang mungkin masih bingung butter itu apa, bisa scroll ya di video jengkulik yang sebelumnya, ada pembahasan tentang butter. Jadi biar para kulikers tidak terbalik antara butter dengan margarin. Untuk tips yang selanjutnya adalah dalam memegang nastar sebaiknya kita menggunakan api yang sangat kecil dan memanggang kurang lebih paling minimal itu 40 menit ya kulikers. Mungkin bisa lebih dari 40 menit tergantung dari penggunaan oven yang kita pakai, ataupun juga bisa dengan besarnya nastar yang kita buat juga. Guna dari memanggang dengan suhu kecil adalah agar mengurangi resiko nastar menjadi melebar ya para kulikers. Dan jika dalam memanggangnya juga kulikers, biasanya untuk kue kering rata-rata di suhu 150 sampai 170 derajat Celcius saja. Jadi dalam memanggang kue kering terutama nastar, jangan menggunakan suhu yang terlalu tinggi ya kulikers, nanti akan membuat kue nastar kita menjadi pecah permukaannya ataupun menjadi retak. Dan dalam memanggang kue nastar itu harus sampai benar-benar matang ya kulikers. Nanti kalau misalnya sudah matang, kita bisa mendinginkan sebentar kue nastarnya sampai dingin, baru kita polesi dengan kuning telurnya ya kulikers. Fungsinya adalah kenapa dipolesinya belakangan, agar pada saat dipanggang kembali nastarnya tidak memuai terlalu banyak. Sedangkan kalau misalnya kita dari oles pertama kita udah masukin ke dalam panggangan, nanti kan nastarnya akan memuai dan melebar, membesar. Nanti akan membuat lapisan kuning telurnya itu menjadi pecah juga. Dan nastar pun akan terlihat seperti retak-retak. Dan jika sudah dioles, maka kita tunggu dulu sampai olesan kuning telurnya itu kering ya kulikers, baru kita masukkan ke dalam panggangan dan kita panggang kembali. Kalau misal para kulikers tidak menunggu olesannya menjadi kering, basah-basah langsung dimasukkan ke dalam oven, itu nanti akan membuat olesan kuning telurnya itu seperti beruntusan kulikers dan kasar. Jadi permukaan nastarnya seperti kayak kasar-kasar gitu. Tapi kalau misalnya sudah kering juga jangan ditungguin kelamaan lagi ya kulikers, harus buru-buru langsung masukkan ke dalam panggangan, karena kalau nanti kelamaan lagi bisa membuat lapisan kuning telur itu menjadi retak juga sebelum dipanggang. Untuk polesan kuning telurnya juga jangan terlalu tipis ya kulikers, dan dipolesnya harus merata ya kulikers, jadi biar tidak membuat lapisan kuning telur itu pecah-pecah atau retak-retak pada saat dipanggang. Sebaiknya kita bisa memoleskan kue nastarnya itu 2-3 kali poles, biar lapisan kuning telurnya itu tidak pecah ataupun tidak retak, dan membuat permukaan nastar kita cantik, mulus, dan tidak retak. Dan jika para kulikers ingin menambahkan bahan tambahan untuk kuning telurnya, polesan kuning telurnya, bisa cek ya di video jengkulik yang sebelum-sebelumnya, itu ada pembahasan tentang egg yellow. Jadi para kulikers bisa memakai egg yellow agar polesan kuning telurnya itu menjadi kuningnya lebih segar dan lebih glowing ya kulikers, dan membuat hasil nastar kita pun menjadi lebih cantik lagi kulikers. Oke kulikers, itu adalah tips-tips dari jengkulik agar nastar yang kita buat itu tidak menjadi retak ataupun pecah, dan permukaan kulit nastarnya menjadi halus dan glowing. Semoga video jengkulik kali ini bisa bermanfaat untuk para kulikers semua, dan bisa membantu para kulikers yang suka mengalami kejadian nastar suka retak ya kulikers. Semoga bermanfaat ya kulikers. Terima kasih juga sudah menonton video jengkulik kali ini. Tonton juga video jengkulik yang lainnya ya kulikers. Dan untuk para kulikers yang belum subscribe channel jengkulik, boleh ya langsung di subscribe channel jengkuliknya, di like, di komen, dan di share juga boleh loh kulikers. Terima kasih kepada para kulikers semuanya yang sudah setia dengan channel jengkulik. Sampai ketemu di video jengkulik yang selanjutnya para kulikers.